Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin. Ya, selesai. Silakan petugas dirijen menyanyikan Indonesia Raya maju. Selesai. Ya, pagi ini untuk kelas ini siapa yang tidak masuk? Monggo dari sekretaris disampaikan. Oh ya, cukup. Ya, pelajaran kali ini kita akan membahas tentang skala. Kemarin kita sudah membahas tentang skala atau perbandingan nilai, yaitu perbandingan membandingkan dua hal yang bernilai sama. Sekarang kita akan menjelaskan contoh dari perbandingan nilai, yaitu tentang skala. Kompetensi inti yang akan kita bahas, yang kita pelajari adalah menentukan salah satu komponen jika diketahui dua hal. Yang pertama adalah skala atau jarak peta, dan yang ketiga adalah jarak sebenarnya. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran kali ini, peserta didik harapannya adalah bisa menyelesaikan masalah tentang rasio atau tentang perbandingan skala dengan tepat. Nah, lalu apa itu skala? Ada yang bisa tahu? Apakah ibu tahu? Oke, coba Anissa tadi gimana? Iya betul, skala adalah perbandingan. Iya betul, skala adalah perbandingan nilai. Skala adalah, lebih tepatnya, skala adalah membandingkan jarak di gambar atau peta dengan jarak sebenarnya. Seperti itu. Lalu apa itu fungsi dari skala? Fungsi dari skala adalah kita bisa mengukur jarak pada gambar tanpa harus mengukur jarak sebenarnya. Jadi kita tidak perlu harus mengukur sebenarnya, tapi kita hanya perlu mengukur pada peta, kemudian kita olah sehingga kita bisa tahu jarak sebenarnya. Lalu menurut kalian, penerapan skala yang sudah kalian rasakan, pelajari atau sudah pernah melihat itu apa saja? Ya, Rizky gimana? Ya betul, pelajaran IPS yaitu tentang menggambar peta. Betul juga ya, dilihat juga Pak Guru sudah menyiapkan, jeli sekali sudah menyiapkan peta. Nah, gimana kalian bisa melihat skala? Ya, bisa dilihat di gambar di peta ini. Untuk peta yang biasa kalian lihat seperti ini, itu skalanya ada di bagian bawah. Kalau di peta ini ada di bagian bawah sini. Seperti itu. Untuk rumus skala itu ada yang lebih mudah, kita menggunakan segitiga skala. Di mana segitiga skala yang atas kita tulisnya adalah JP atau jarak pada peta, kemudian bawah kanan itu adalah jarak skala, dan kiri adalah jarak sesungguhnya. Nah, ketika kita ingin mencari yang pertama skala, ketika kita tutup itu, maka untuk mencari skala itu sama dengan atas adalah jarak peta, bawah berarti dibagi jarak sebenarnya. Itu sudah tertulis. Kemudian untuk mencari jarak pada peta adalah, kalau jarak pada peta berarti atasnya yang ditutup, maka yang bawah adalah skala dikali dengan jarak sebenarnya. Kemudian kalau kita mencari jarak sebenarnya, itu adalah jarak peta dibagi dengan skala, seperti itu. Nah, di sini ada contoh yang pertama adalah denah ruangan. Pak Guru mempunyai video denah ruangan. Silahkan kalian simak. Bisa dilihat di sini, ketika kita ingin bisa mempelajari skala, maka ketika kita ingin membuat sebuah rumah, kita bisa membuat perbandingan dari jarak atau ukuran sebenarnya dari ruangan
tamu, ruang keluarga dan sebagainya kita buat menjadi lebih kecil dan memuat di gambar atau di kertas. Nah, ini yang dimaksud dengan contoh penerapan skala. Misalnya panjang aslinya di sini tertulis untuk panjang ruang tamu adalah 5 meter, maka ketika kita ingin menggambar pada gambar itu bisa menggunakan skala. Misalkan menjadikan panjang di gambar itu adalah 5 cm, maka skalanya berapa dan sebagainya. Tadi rumusnya tadi bisa diterapkan. Kemudian untuk misalkan ketika kita ingin mencari cara pada mencari skala yang tadi ditanyakan, kita bisa menggunakan rumus. Ya, kita akan menerapkan contoh. Ketika ingin menggunakan cara S sama dengan CP dibagi CS. Misalkan kita ruangan kelas ini. Nah, oke, aktif silakan kalian coba ketahui jarak pada peta ingin menggambar berapa senti. Ya, jarak sebenarnya ruangan ini itu berapa, coba diukur, dilihat tackle-nya itu berapa. Ketika tackle-nya itu satu, panjangnya adalah 30 cm, maka panjang tackle ini dilihat, oh iya betul sekali, panjang sebenarnya adalah 5 meter. Ketika ini kita menggambar pada peta gambar itu pengennya 5 cm, maka kita pengen jarak pada peta adalah 5 cm. Ingat, satuannya itu disamakan menjadi 5 dibanding 5 meter. Meter disamakan turun 2 berarti 500, maka 5 banding 500 adalah disederhanakan 1 banding seta. Itu mencari skala. Kalau setelah itu, ketika kita sudah menemukan lebar pada gambar, kita mencari panjang pada gambar, itu bagaimana? Kita sudah ada skalanya. Maka ketika ingin mencari jarak pada peta, itu sama dengan rumusnya adalah skala dikali jarak sebenarnya. Skalanya berapa ini bisa dilihat, 1/100 dikali jarak sebenarnya. Oke, nanti silakan diukur panjang sebenarnya kira-kira berapa itu. Oh ya, oke, 8 meter. Tadi sudah dicoba menggunakan peta ya. Nah, ingat satuannya disamakan, yaitu kali 8 meter menjadi cm itu 800, maka 8 coret-coret menjadi 8 cm. Maka untuk panjang pada gambar itu menjadi 8 cm. Itu mencari jarak pada peta. Lalu jarak sebenarnya bagaimana? Kita menggunakan contoh yang lain. Silakan, mungkin Anissa bisa mencoba. Misalkan di sini ada sebuah peta. Dari Cilacap ke Yogyakarta itu di sini adalah 1,3 cm. 1,3 cm. Kemudian kita cari rumusnya. Jarak sebenarnya itu sama dengan jarak peta dibagi skala, sama dengan jarak pada peta tadi adalah 1,3 dibagi skalanya adalah 1/100. Kalau ini berarti 110 km, 110 km sama dengan 1,3 dikali 110 km sama dengan 1,43 kilometer. Seperti itu ya. Ya, terima kasih Anissa. Nah, seperti itu untuk contoh penerapan rumus skala. Yang selanjutnya,
Nah, di sini Pak Guru akan membagikan LK, silahkan dikerjakan. Ya, selesai. Bagaimana yang menarik? Menghitung peta, video tadi ya tentang rumah, tarikan rumah seperti iya, kayak rumah tingkat 2 dan sebagainya. Itu bisa digambarkan dulu jadi lebih detail seperti itu. Nah, sekarang karena seperti itu, apakah penting mempelajari skala? Iya, betul, penting. Dan jadi kita bisa menerapkan perbandingan pada gambar dengan perbandingan sebenarnya. Misalkan ketika kita ingin bepergian kemana, tahu cara sebenarnya, kemudian kita ingin membuat rencana rumah, tadi contohnya itu juga sebenarnya. Mungkin cukup dari Pak Guru pelajaran kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua, dan silakan mempelajari di dalam tentang skala. Jika ada yang kurang, silakan, jika ada yang kurang mengerti, silakan konsultasikan kepada Pak Guru.